Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Syahani, NIM 19991105, kelas PGMI 4D. Baiklah, saya di sini ingin menjelaskan sebuah kisah, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Rasulullah SAW yang dijamin masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah, kakak di sini ingin menceritakan sebuah kisah, yaitu kisah Sa'ad bin Abi Waqqas, yaitu sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin masuk surga. Dia memeluk Islam pada umur 17 tahun. Suatu hari dalam hidupnya, ia didatangi Abu Bakar As-Siddiq yang dikenal sebagai orang yang ramah. Abu Bakar lantas mengajak Sa'ad untuk menemui Nabi Muhammad SAW di sebuah perbukitan di dekat Mekah. Pertemuan itu mengesankan bagi Sa'ad. Ia pun segera menerima risalah Nabi Muhammad SAW dengan tangan terbuka. Selisih secara tidak langsung bersambung dengan Rasulullah SAW. Aminah binti Wahab, yakni ibunda Nabi Muhammad, berasal dari suku yang sama dengan Sa'ad, yaitu Abi Julrah. Karena itu, Sa'ad juga sering disebut sebagai Sa'ad Julrah atau Sa'ad Julrah. Pria ini memiliki banyak keutamaan. Suatu saat dia pernah disebut Rasulullah SAW dengan gembira. Rasulullah SAW begitu membanggakan Sa'ad. Beliau bersabda, "Inilah dia pamanku. Siapa yang punya paman seperti pamanku?" Kakeknya Sa'ad adalah Uhai, putra dari Munaf yang menjadi paman dari ibunda Rasulullah. Nah, yang selanjutnya yaitu Sa'ad dan anak panah pertama. Selain itu, Sa'ad bin Abi Waqqas juga merupakan orang muslim yang pertama kali melepas anak panah dalam jihad Islam. Dia pula yang mula-mula terkena anak panah dalam puncak jihad. Pernah suatu kali Rasulullah SAW bersabda di tangan perang Uhud indah, "Panah, hai Sa'ad, ibu bapakku menjadi jaminan bagimu." Ali bin Abi Thalib juga mengajaknya. Tidak pernah saya dengar Rasulullah mengatakan itu bapaknya sebagai jaminan seorang kecuali untuk Sa'ad. Sa'ad adalah kesatria muslim yang paling berani. Ia mempunyai dua kekuatan yang sangat ampuh dan doanya. Jika ia memanah pasti tepat sasaran. Jika ia berdoa akan dikabulkannya. Hal ini tak lepas dari doa Rasulullah SAW untuk Sa'ad. Suatu hari Rasulullah SAW menyaksikan sesuatu dari Sa'ad yang menyenangkan hati beliau. Maka Rasulullah SAW pun berjumanat, "Ya Allah, tepatkanlah bidikan panahnya atau Sa'ad bin Abi Waqqas dan kabulkanlah doanya." Demikianlah dari Sa'ad menjadi mansyur lantaran doanya disebut makbul. Kala ketika fitnah terjadi pada zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib, Sa'ad mendengar seorang laki-laki memaki Ali, Talha dan Zubair. Orang itu bahkan terus menolak berhenti mencaci maki. Nah, yang selanjutnya yaitu memuliakan orang tua. Sa'ad adalah teladan sedekah dalam iman dan hidayah. Betapa mahalnya hidayah itu bahkan harus dipertahankan dengan susah payah. Terkisahlah ibunda Sa'ad yang melakukan mogok makan berhari-hari demi menentang keislaman anaknya.
Semakin hari semakin parah kondisi ibu Sa'ad. Dalam ujian keimanan yang berat seperti ini, keimanan sang sahabat kokoh menghujam dan keluarlah kalimat yang abadi itu. Demi Allah, ketahuilah, wahai ibunda, seandainya bunda memiliki 100 nyawa untuk keluar satu persatu, maka tidak akan anakmu ini akan meninggalkan agama ini atau agama yang disebutnya yaitu Islam, walaupun ditebus dengan apapun. Akhirnya hati ibunda itu luluh, tak tahan terselang, turunlah ayat Al-Quran terkait kisah Sa'ad ini. Surah Al-Luqman ayat ke-15. Di antara cerita kepahlawanannya, Sa'ad yang lainnya adalah ketika pasukan muslim yang sedang berdampingan terandang sungai Tigris. Kala itu umat Islam akan membebaskan Irak, padahal wilayah itu belum banyak yang dikenal oleh kaum muslim. Umumnya yang berasal dari Zairah Arab. Kemudian dikerahkan kudanya menjeruni sungai yang diikuti orang-orang yang setelahnya. Maka berdayun-dayunlah pasukan muslim menyeberangi sungai ketika ada salah satu prajurit yang menjatuhkan air minumnya. Salman Al-Farisi yang berada dalam pasukan Sa'ad pun takjub dengan berkata, agama Islam masih baru, tetapi lautan telah dapat mereka taklukkan, sebagai halnya daratan telah mereka kuasai. Demi Allah, nyawa Salman berada di tangannya. Pastilah mereka akan dapat keluar dengan selamat, dengan berbondong-bondong sebagaimana mereka memasukinya berbondong-bondong. Nah, mungkin itu saja yang dapat kakak ceritakan. Jika terdapat kesalahan, kakak minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.